Siti Hamidah, CGP Angkatan 11 dari SMPN 34 Kota Bekasi bersama rekan Saya Bu Arum Kusumawati sebagai guru mata pelajaran IPA di SMP Negeri 34 Kota Bekasi. Ya, pada kesempatan ini saya akan melakukan praobservasi yang sebagaimana itu merupakan tugas dari CGP Pendidikan Guru Penggerak di Angkatan 11. Baik, Bu Arum. Iya. Sebelumnya ini saya akan melakukan percakapan praobservasi sebelum nanti saya akan masuk ke observasi ke kelasnya Bu Arum. Iya, baik Ibu. Ya, mungkin diizinkan ya nanti saya akan. Insya Allah, sangat diizinkan sekali. Baik. Sebelumnya ini saya bertanya-tanya dulu. Ya, silakan Ibu. Iya. Silakan Ibu. Nanti yang akan di dalam pembelajaran Bu Arum itu tujuan pembelajaran itu mengenai Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bu Rati. Untuk materi hari ini nanti saya akan masuk materi mengenai zat dan perubahannya, Ibu. Ya, untuk zat dan perubahannya ada beberapa poin yang akan ingin saya sampaikan berkenaan dengan tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan kepada siswa Ibu. Yang pertama, saya menginginkan peserta didik atau anak-anak kelas nanti bisa memahami, bisa mengklasifikasikan mengenai zat padat, zat cair, dan gas melalui suatu eksperimen atau praktikum sederhana dengan baik. Yang kedua, nanti anak-anak mampu Ibu membedakan apa perbedaan dari zat padat, zat cair maupun gas setelah mereka melakukan eksperimen atau praktikum tersebut. Kemudian nanti di akhir anak-anak bisa memberikan bukti laporan dari LKPD yang sudah nanti saya berikan, kemudian akan dipresentasikan di hadapan teman-temannya dari kelompok lain. Seperti itu, Ibu? Iya. Jadi nanti tujuan pembelajarannya itu adalah memahami dan mengklasifikasi tentang materi ya, zat dan zat padat dan perubahannya, lalu kemudian membedakan zat padat, zat cair dan zat gas, dan memberikan bukti laporan ya, juga mempresentasikan di di hadapan kelas. Iya, betul. Nah, ketika nanti melakukan pembelajaran, mungkin ada area pengembangan yang ingin dicapai. Iya, untuk hari ini nanti materi zat dan perubahannya saya insya Allah akan menggunakan model pembelajaran discovery learning, Ibu. Jadi dengan model pembelajaran discovery learning saya harapkan siswa mampu berperan aktif selama proses pembelajaran. Kemudian siswa mampu menemukan sebuah hipotesis dan jawaban dari suatu permasalahan yang nanti akan kita uji cobakan dalam suatu eksperimen atau praktikum sederhana. Seperti itu, Ibu. Jadi lebih memperlihatkan keaktifan siswa maupun kemampuan siswa dalam menyampaikan pendapatnya. Nanti kan ada presentasi Ibu di akhir. Nah, jadi saya juga ingin melihat bagaimana siswa mampu mempresentasikan hasil diskusi atau kolaborasi dengan temannya di hadapan teman-teman kelompok lain. Baik. Ya. Nah, lalu kemudian strategi yang sudah dipersiapkan apa saja? Iya, ada beberapa strategi yang sudah saya persiapkan, Ibu. Yang pertama tadi saya sudah memilih model pembelajaran yang sesuai dengan kegiatan hari ini, yaitu saya menggunakan discovery learning. Kemudian saya sudah mempersiapkan hari ini kita akan menggunakan praktikum, Ibu, atau eksperimen sederhana. Jadi nanti siswa sudah saya arahkan untuk membawa beberapa alat dan bahan. Kemudian nanti ada juga teknik yang terakhir yaitu presentasi. Iya, seperti itu. Nah, tadi ada area pengembangan yang ingin dicapai itu adalah keaktifan ya. Betul, nah, Ibu. Selain keaktifan siswa, apalagi yang ingin dicapai oleh? Iya, saya juga ingin melihat, ini kebetulan nanti saya masuk di kelas 7C, Ibu. Iya, jadi saya ingin melihat kemampuan siswa dalam menerapkan budaya positif ataupun disiplin positif. Jadi kan nanti ada kegiatan praktikum, Ibu. Sebelumnya saya juga sudah menyampaikan mengenai kesepakatan kelas yang sudah saya berikan dan kita sepakati antara saya maupun anak-anak selama kegiatan pelajaran IPA dengan saya seperti apa, seperti itu. Nanti akan kita lihat apakah sudah sesuai dengan disiplin positif ataupun kesepakatan yang sudah kita berikan. Seperti itu, Ibu. Iya. Baik, ya mungkin nanti akan saya lihat ya. Iya, silakan. Bagaimana nanti di
lapangan gitu ya, berkenaan dengan pembelajaran yang Bu Adum lakukan. Mudah-mudahan nanti berjalan dengan lancar. Amin. Dan ya mungkin saya menyampaikan juga berkenaan dengan rubrik penilaian ya. Jadi rubrik penilaian untuk observasi ini seperti biasa ada runtutan dari pendahuluan gitu ya, lalu kemudian nanti kegiatan intinya, lalu kemudian penutupan sesuai dengan modul ajar yang Bu Adum sudah buat gitu ya untuk pembelajaran. Baik Ibu, terima kasih. Baik mungkin itu saja. Nanti kita akan langsung ke observasi di lapangan. Terima kasih Bu Adum. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melakukan observasi langsung kepada rekan sejawat saya yaitu Bu Adum. Gimana Bu Adum? Sudah siap hari ini? Insya Allah siap. Asik, insya Allah siap. Baik, kita akan melihat aksinya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak Ibu semua. Lemas banget, sudah makan siang belum? Belum. Dibiasakan sebelum berangkat ya, kita adalah makan siang terlebih dahulu. Ya, sebelumnya kita belajar tentang apa aja? Oke, yang berani tunjuk tangan terlebih dahulu baru nunjuk Marsha, silakan. Tentang laboratorium IPA, metode ilmiah, larangan di laboratorium. Betul sayang. Apalagi? Apalagi? Udah? Oh, udah. Ada yang bisa menambahkan? Baru ke Zaki dulu boleh? Oke, silakan sayang Zaki. Bagian-bagian zat-zat gitu. Oke, kita mempelajari tentang macam-macam zat ya nak ya. Oke, yang ada di laboratorium apa saja. Betul, ada yang ingin menambahkan? Yang lain sayang ya, silakan Davina. Cabang dalam ilmu sains. Cabang-cabang ilmu sains, betul tidak? Oke, apa lagi? Ya silakan Nora. Betul sekali, alat-alat laboratorium yang disebutkan teman-teman kalian masih ingat kembali tidak? Masih. Yakin apa yakin? Yakin apa yakin banget? Nah, oke, alhamdulillah ya, Bu Arum lihat, Bu Arum amati dengan mata Ibu, matanya ini berbinar-binar, matanya bercahaya. Itu menandakan insya Allah anak-anak kelas 7C materi sebelumnya insya Allah sudah memahami, insya Allah sudah menguasai ya. Kita lanjut saya. Oke, ada beberapa hal yang ingin Ibu sampaikan. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran hari ini. Kira-kira kita belajar apa ya hari ini? Materi apa ya? Nora, ini silakan sayang. Oke, kita masuk materi bab kedua. Judulnya apa ya kira-kira? Apa sayang? Zat dan perubahannya. Sama materi ya, zat atau materi beserta perubahannya. Coba semalam sudah baca bukunya belum? Benar apa benar? Semalam buku paketnya sudah dibaca belum? Berarti insya Allah sudah memahami. Hari ini kita belajar tentang zat dan perubahan. Oke, baik anak-anak Ibu tersayang 7C. Hari ini kita akan mendiskusikan mengenai zat dan perubahannya, beserta kita akan mencoba, kita akan bereksperimen. Macam-macam alat dan bahan yang kalian bawa nanti akan kita klasifikasikan. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini sayang. Yuk, silahkan dilihat. Oke, sebelumnya baru ke peta konsep terlebih dahulu ya nak ya. Oke, baik. Anak-anak Ibu, ini peta konsep untuk materi hari ini ya. Judul apa tadi nak? Materi dan perubahannya. Jadi untuk hari ini kita akan lebih fokuskan ke apa itu materi, apa sih zat itu ya. Kemudian wujud zat ada apa saja. Kenapa benda ini nanti dikelompokkan atau diklasifikasikan ke dalam zat? Masih ingat nggak kalau zat itu ada berapa ya? Nah, nanti kita buktikan apakah zat ada 3 dan apa saja contoh-contohnya ya. Itu yang akan kita pelajari nak di hari ini. Nah, sisanya
pertemuan selanjutnya. Bisa memahami? Oke, bisa Ibu lanjutkan sayang? Bisa. Kita konsepnya ya nak ya. Berikutnya adalah, nah, apa ini nak judulnya nak? Tujuan Oke. Tujuan pembelajaran plastik ya. Setelah itu berubah tidak? Ya, berubah apanya sayang? Bentuknya. Tadinya dimasukkan ke wadah yang mana sayang sebenarnya airnya? Iya, ke gelas mutu, baru gelas plastik, oke, baru ke mangkok ya. Pintar sekali. Lanjutkan, pintar. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Ya, lanjutkan sayang ya. Boleh dipindahkan, ya, boleh dipindahkan. Suntikannya sudah dapat? Ya, boleh nantinya dimasukkan juga. Partikel yang paling rapat adalah zat padat. Untuk yang kedua, partikel mana yang paling renggang dari gambar tersebut? Partikel yang paling renggang dari gambar tersebut adalah zat besi. Berdasarkan pengalaman di gambar di atas, dibuatlah rumus masalah. Partikel zat padat lebih rapat daripada partikel zat cair. Yang kedua, partikel zat cair lebih sedikit renggang daripada zat partikel gas. Ya, lanjut. Bisa dibandingkan tempat yang lain? Ya. Berikutnya, silakan sayang. Jika di gambar Yang beda. maka partikel gas padat lebih tingkat kerapatan tingkat vertikalnya dibandingkan pada zat lain. Ya, lanjut. Ya. Modal pengamatan. Ciri-ciri dari volume zat padat adalah Ya, lebih kencang lagi bisa suaranya ganteng. volume dari zat cair adalah tetap, volume zat gas tidak tetap, bentuk dari zat padat tetap, bentuk dari zat cair berubah-ubah, bentuk dari zat gas berubah-ubah. Gerak partikel zat padat tidak bergerak bebas, gerak partikel zat cair bebas, gerak partikel zat gas sangat bebas. Gaya tarik menarik antar partikel zat padat kuat, zat cair lemah, zat gas sangat bebas. Jarak antar partikel zat padat rapat, zat cair megang, zat gas sangat mengeong. Sampaikan oleh kelompok 5, kelompok Marsha dan teman-teman. Kita beri tepuk tangan buat mereka. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik. Kelas 7, cek? Siap. Alhamdulillah beberapa teman kalian, kelompok 5, kelompok 1 dan kelompok 3 tadi sudah mempresentasikan ya. Give applause dong buat teman-teman yang sudah presentasikan seperti itu. Oke, asik. Bisa kita lanjutkan. Berarti kita tadi ada berapa zat nah yang kita pelajari hari ini? Ada zat apa saja? Oke, tunjuk tangan. Baru minta Eloca, silakan. Zat padat, zat cair, dan zat gas. Oke, berarti hari ini kita mengklasifikasikan ada 3 jenis wujud zat. Ada zat padat, yang cair, dan cairnya. Nah ya, ini yang sudah disampaikan oleh beberapa kelompok yang tadi sudah tampil. Keren-keren sekali kelas 7C ya. Oke, udah benar kan tadi ya? Sudah maju sayang ya. Oke, berikutnya Ibu akan berikan kalian soal evaluasi. Bu Arum ingin mengetahui seberapa jauh anak-anak Ibu kelas 7C memahami materi hari ini. Bawa handphone hari ini? Coba keluarkan handphonenya. Bu Arum kirimkan ya linknya ke dalam grup WhatsApp. Silakan yang sudah buka handphonenya dibuka dulu ya. Kita berjumpa lagi, kita masuk masih materi zat dan perubahannya ya nak ya. Tapi sekarang kalau hari ini kita belajarnya tentang klasifikasi zat,
ada zat padat, cair, gas beserta ciri-cirinya kan ya. Oke, untuk minggu depan atau pertemuan berikutnya kita masih masuk bab 2 lah, masih zat dan perubahannya. Tapi kalian akan belajar mengenai perubahan materi. Ada apa saja nanti ya perubahan materi Bu? Oke, kita lakukan ya materi tersebut di pertemuan selanjutnya. Oke, Bu Arum akhiri sebelumnya Bu Arum sepertinya ada pantun untuk kalian nak. Ya. Catat ya. Bapak Bupati datang bertamu. Datang sendiri ketika fajar. Datang sendiri ketika fajar. Ada fajar ya Naya. Jika ingin mendapatkan ilmu, rajin-rajinlah belajar. Tangan dong buat Tujuh C selalu semangat belajarnya ya sayang ya. Jangan lupa sebelum masuk pelajaran setiap hari usahakan sudah baca malamnya ya nak ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Oke, Bu Arum akhiri. Sampai jumpa untuk pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Maharati Hamidah, CGP Angkatan 11. Pada hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi yang dimana saya bersama rekan saya Ibu Arum Kusumawati dan juga di sini ada Ibu Asri sebagai pengajar praktik pada program Guru Penggerak Angkatan 11. Baik, kita mulai saja kegiatan percakapan pasca observasi. Assalamualaikum Bu Arum. Waalaikumsalam Bu Rati. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah baik. Ibu Rati bagaimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Bu Arum, setelah kemarin mungkin kita sudah melaksanakan beberapa kegiatan ya. Pertama ada percakapan observasi, lalu kemudian saya masuk ke dalam kelasnya Bu Arum untuk melakukan observasi dalam rangka supervisi akademis. Nah, pada kesempatan kali ini saya meminta izin nih kepada Bu Arum untuk melakukan percakapan pasca observasi. Iya, baik Bu Rati. Bersedia Bu Arum? Sangat bersedia. Ya, Insya Allah. ya. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih Bu Arum. Iya, berarti. Ini yang pertama, bagaimana nih perasaannya Bu Arum ketika menjalani observasi di kelas dan saya ada di dalam kelas tersebut? Oke, perasaan saya pertama kali jujur saja, wah kaget ya, karena memang biasanya yang melakukan observer ataupun supervisi biasanya Bapak Kepala Sekolah. Ini langsung oleh teman sejawat saya, rekan saya satu tim IPA. Yang pertama pasti ada rasa deg-degan ya Bu Rati ya, karena biasanya ngajar sendiri di dalam kelas, tiba-tiba ada orang lain yang mengamati saya. Tapi secara garis besar saya senang diamati, jadi saya bisa mengetahui apakah dalam proses pembelajaran yang saya lakukan masih banyak kekurangan. Seperti itu Ibu. Jadi saya harus melakukan persiapan dengan matang. Ya, baik. Nah, kemarin mungkin Bu Arum juga sudah menceritakan sih kepada adik saya area pengembangan. Mungkin bisa Ibu ceritakan kembali area pengembangan yang ingin Ibu tingkatkan kemarin selama pembelajaran dan juga tahapan-tahapan apa saja yang sudah dilakukan ketika observasi. Iya, baik. Terima kasih Bu Rati. Kemarin saya melakukan observasi itu di kelas 7 Bu Rati ya. Saat itu masuk ke dalam materi pengklasifikasian zat. Jadi nanti di situ materi tersebut siswa dapat membedakan mana termasuk benda zat padat, zat cair ataupun gas. Kemarin saya telah melakukan pertama pasti saya melakukan pengembangan menggunakan modul ajar yang sesuai, karena ada beberapa hal yang saya harapkan saat observasi tersebut. Yang pertama, saya mengharapkan siswa saya di kelas tersebut
mampu berperan aktif selama proses pembelajaran. Ibu Rati. Yang kedua, saya mengharapkan anak-anak atau peserta didik bisa melakukan atau memiliki argumen ataupun hipotesis maupun perumusan masalah serta jawaban yang dia temukan selama proses eksperimen ataupun percobaan sederhana yang akan dilakukan. Yang ketiga, saya menginginkan peserta didik tersebut dapat berani tampil menyajikan hasil presentasinya ataupun hasil praktikum yang telah dilakukan. Jadi kemarin hal yang saya lakukan, saya membuat modul ajar menggunakan model pembelajaran discovery learning, ya Bu Rati. Kemudian dengan model pembelajaran tersebut kebetulan memang secara sintaks ataupun langkah-langkah pembelajarannya kan sesuai untuk mengarahkan anak-anak bisa berperan aktif selama proses pembelajaran, bisa menemukan hipotesis, perumusan masalah, kemudian bisa menampilkan jawabannya. Seperti itu Bu Rati. Iya, baik. Jadi area pengembangan yang kemarin sudah coba Bu Arum tingkatkan itu adalah bagaimana peran aktif ya peserta didik. Lalu kemudian bagaimana peserta didik itu mampu merumuskan masalah yang mendapatkan hipotesis, lalu kemudian berani tampil juga mengkomunikasikan yang menjadi pendapat mereka gitu ya, dengan metode-metode dan model pembelajaran discovery learning. Lalu kemudian ada praktikum, diskusi dan sebagainya. Betul. Baik. Nah, selanjutnya nih Bu Arum. Baik Bu Rati. Menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah dilakukan? Apakah menurut Ibu sudah berhasil dilakukan atau masih ada yang mungkin perlu ditingkatkan lagi? Kalau yang saya amati dari hasil pengamatan selama observasi kemarin, secara garis besar sudah sesuai Bu Rati, cuma memang masih ada beberapa hal yang tadi saya harapkan memang tidak muncul di beberapa anak. Jadi ada beberapa anak saya perhatikan itu masih cenderung pasif, dalam arti tidak aktif untuk melakukan praktikum, atau pada saat maju untuk presentasi masih malu-malu, jadi mesti ditunjuk dahulu oleh temannya, seperti itu berarti. Nah, jadi itu mungkin salah satu kendala ya. Betul. Bu Arum, ada beberapa murid yang belum muncul peran aktifnya dalam pembelajaran, dan kemudian masih belum berani untuk mengemukakan pendapat. Nah, apa menurut Bu Arum rencana apa tuh yang akan Ibu lakukan untuk bisa menangani kendala-kendala tersebut? Terima kasih Bu Rati. Biasanya kalau yang saya lakukan, saya akan memancing siswa. Saya tanyakan terlebih dahulu apakah pertanyaan yang saya ajukan ataupun pembelajaran tersebut belum dipahami secara penuh oleh siswa tersebut. Kemudian saya melakukan pendekatan secara persuasif. Kenapa anak tersebut tidak berani tampil untuk menyajikan hasil praktikumnya ataupun untuk melakukan presentasi ke depan. Biasanya saya melakukan hal yang seperti itu. Jadi penanganannya pertama secara langsung ya. Secara langsung. Ketika pembelajaran mungkin langsung memancing siswa untuk menanyakan kenapa? Mengapa tidak aktif gitu ya, atau mungkin belum berani seperti itu pendapat. Lalu kemudian melakukan pendekatan personal ketika mungkin sudah dilakukan di selama pembelajaran di luar mungkin ya. Biasanya setelah itu saya memanggil anak tersebut di luar jam pelajaran. Biasanya nanti paling sering sih jam istirahat Bu, saya manggil anak. Misalkan saya lakukan, kenapa tadi nak kok tidak aktif, apa sedang sakit atau ada hal lain yang dia rasakan selama proses pembelajaran, seperti itu. Baik. Nah, berarti itu dilakukan langsung ya setelah pembelajaran. Rencana tersebut langsung dilakukan. Saya langsung melakukan penanganan terhadap beberapa anak yang saya. Berarti penanganannya memang secara langsung ya. Betul. Setelah pembelajaran, lalu kemudian Ibu memanggil anak tersebut gitu ya, pendekatan secara personal, dan itu dilakukan mungkin
ketika jam istirahat Iya, tadi ya. ketika jam istirahat ataupun setelah anak-anak selesai sholat zuhur, kalau memang pembelajaran itu dilakukan 1 atau 2 jam sebelum jam waktu mereka sholat zuhur. Seperti itu. baik. Nah, mungkin untuk kedepannya nih dalam proses pembelajarannya nih apa yang mungkin ibu lakukan gitu ya, rencana yang akan ibu lakukan. Kalau tadi kan mungkin penanganan secara langsung ya. Kalau misalkan dalam metode atau misalkan model pembelajaran atau apa yang akan atau strategi yang ibu lakukan untuk bisa melibatkan kembali gitu anak-anak keaktifannya dalam pembelajaran itu, apa tuh rencananya mungkin ibu punya ide? Iya, mungkin ada beberapa hal yang bisa saya lakukan, Bu. Yang pertama mungkin saya lebih memperkenalkan kepada siswa selain dengan model pembelajaran discovery learning, mungkin bisa menggunakan model-model pembelajaran lain seperti TGT ataupun model pembelajaran project based learning, sehingga siswa tersebut cenderung sudah tidak kaget dengan model pembelajaran yang dilakukan. Karena memang biasanya kan kecenderungan selain discovery learning memang kita hanya menggunakan metode diskusi biasa seperti itu. Nah, kemudian bisa juga strategi yang dilakukan adalah untuk meningkatkan atau memancing rasa senang atau perasaan bahagia anak saat akan memulai pembelajaran IPA. Karena kalau anak sudah mendengar IPA saja udah ada rasa, wah pasti ini materinya sulit gitu ya Bun ya. Mungkin saya bisa memancing anak dengan melakukan games-games sederhana terlebih dahulu, ataupun games tersebut bisa dilakukan di akhir proses pembelajaran dengan memberikan reward yang bisa membuat mereka bisa lebih cenderung aktif selama proses pembelajaran. Mungkin seperti itu Bu salah satunya. Iya, baik. Jadi tadi ya memperkenalkan model-model pembelajaran yang lain gitu ya, misalkan project based learning gitu ya, TGT, lalu kemudian untuk memancing minat dan juga ketertarikan siswa untuk lebih aktif lagi dengan adanya games-games sederhana ya, ataupun ice breaking seperti iya, betul. Iya. Nah, menurut Ibu kira-kira kapan tuh akan dilaksanakan tuh kayak misalkan model-model pembelajaran tadi, lalu kemudian games-games yang menarik, ice breaking itu rencananya kapan tuh Ibu? Baik Bu Rati, biasanya saya lakukan dalam waktu secepatnya Bu. Biasanya dengan sekitar 2-3 hari, ataupun saya lakukan di pertemuan berikutnya gitu. Jadi biar anak, oh kemarin materinya apa nah, kita evaluasi. Oke, sekarang Ibu memperkenalkan nih ada model pembelajaran lagi, atau kita ice breaking terlebih dahulu, atau nanti di akhir ada games nih yang nanti akan ada reward untuk kalian, seperti itu Bu. Iya. Ide Bu Arum bisa ya untuk tadi ya memancing anak untuk lebih aktif lagi. Iya. Mungkin saya ingin memberikan pandangan saya nih Bu Arum berkenaan dengan apa yang sudah dilakukan oleh Bu Arum ketika saya mengobservasi, di mana Bu Arum sebetulnya sudah sangat baik ya dalam melakukan pembelajaran, dan saya juga senang gitu ya ketika berada di tengah-tengah siswa mengikuti pembelajaran Bu Arum. Bu Arum menanyakan pertanyaan-pertanyaan pemantik ya, di mana anak-anak itu bisa aktif ya, dan beberapa banyak yang mengacung juga gitu ya. Dan lalu kemudian dengan strategi ada praktikum, ada diskusi gitu ya, itu juga melibatkan siswa untuk aktif ya dalam pembelajarannya. Dan di akhir juga ada presentasi ya, di mana anak juga mengkomunikasikan apa yang sudah didapat dan apa yang menjadi pendapat mereka di hadapan teman-temannya. Dan itu sudah berjalan dengan sangat baik. Alhamdulillah. Baik. Ya nih, kedepannya mungkin saya menunggu nih apa kabar baik nih dari Bu Arum berkenaan dengan rencana yang akan Bu Arum lakukan gitu ya, dengan ada games, lalu kemudian ice breaking. Mungkin gimana nih perkembangannya dengan anak-anak yang
mungkin tadi belum mau Betul, aktif. iya gitu ya. betul. Kita coba ya Bu Kita ya. coba ya. Iya. Iya, baik. Terima kasih Bu Arum Sama-sama, atas Ibu. kesempatannya dan percakapan kita ini pasca observasi. Iya. Mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh Bu Arum bisa berjalan dengan baik. Amin. Ya, terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.